Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pertama ini kita akan masuk ke dalam objek IPA dan pengamatannya. IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Tentu kalian sudah tahu mana yang hidup dan mana benda mati. Nah, sekarang apa saja yang menjadi ruang lingkup dari IPA? Bisa kita lihat di sini. Coba kalian amati apa yang ada di lingkungan ini. Di sini ada seekor lembu, ada burung, ada pohon, ada rumah, ada ini seorang petani, ya, ada awan, matahari. Coba sebutkan lagi apa yang ada yang kamu lihat di lingkungan ini. Nah, dari yang kalian amati tadi, maka bisalah kita bedakan bahwa objek pengamatan IPA itu ada yang makhluk hidup yaitu biotik. Biotik tadi yang mana? Yang makhluk hidup yaitu ada pohon di situ, ada manusia, ada lembu atau sapi, dan ada burung. Nah, itulah yang termasuk dalam objek biotik. Nah, sedangkan objek abiotik ini adalah lawan dari objek biotik, yaitu objek yang terdiri dari benda-benda tidak hidup atau benda-benda mati. Nah, coba kalian amati apa saja yang terdapat di sini berupa benda mati. Setelah kalian melakukan pengamatan, maka kita masuk ke metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, cara atau langkah yang digunakan para ilmuwan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, langkah-langkah metode ilmiah yang pertama adalah merumuskan masalah. Kita temukan dulu apa masalahnya. Dan yang kedua, kumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membuat dugaan sementara, melakukan eksperimen, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil, mempublikasikan hasil. Yang pertama adalah pengamatan. Ya, penyelidikan IPA itu meliputi pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Inilah 3 hal pokok. Kita amati kembali gambar yang ada di sini, gambar animasi ini. Proses menyelidiki suatu objek dengan menggunakan alat indera ataupun alat bantu. Kita bisa menggunakan alat indera maupun menggunakan alat bantu dalam melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini penting dalam bidang studi IPA. Nah, dalam hal membuat inferensi, artinya merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, dirumuskan berdasarkan pengamatan. Misalnya ciri-ciri pohon, daunnya, warnanya, warna daunnya bagaimana, hijau, berbatang besar atau tidak, dan lain-lain. Bagaimana ciri-ciri sebuah pohon? Itulah dalam membuat inferensi. Langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan, yaitu menginformasikan hasil penyelidikan baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Nah, bisa dibuat dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk grafik,
atau dalam bentuk gambar. Beginilah cara-cara mengkomunikasikan hasil penyelidikan kita. Nah, anak-anak, sekarang manfaat belajar IPA adalah yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang kedua, berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, menyelesaikan suatu masalah ilmiah. Sekarang tibalah kita evaluasi. Yang pertama, lakukan pengamatan terhadap 5 tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Komunikasikan ciri-ciri tumbuhan hasil pengamatanmu dalam bentuk tabel. Baca kembali, ini ada tugas dari Ibu. Lakukan pengamatan terhadap 5 tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu. Kemudian komunikasikanlah ciri-ciri tumbuhan hasil pengamatanmu dalam bentuk tabel. Hasil pengamatanmu dalam bentuk tabel. Demikian pembelajaran kita pagi ini. Selamat pagi.